Ya itu oknum-oknum tertentu aja sih. Tertentu aja ya. Sebenarnya nggak semuanya yang dari suku tertentu tadi negatif lah. Karena ada juga kan pelayan gereja juga. betul, karena dari agama gue sendiri gitu ya, rata-rata orang timur dan baik-baik gitu. Maksudnya suku timur berarti di Kristen. Pak Balil juga orang timur, baik Pak Balil lagi. Tambah idola aja. Oke, balik lagi sama kita Forum Atas Meja. Selalu kita tuh kebingungan mau memulainya tuh gimana caranya. Ya akhirnya mulainya dengan nyinggung-nyinggung aja, nyinggung. Tapi sekarang ini kita lagi prihatin karena tempat jualan miras yang biasa Krisna beli ditutup. Langganan saya tutup. Pantes gelagatnya tuh udah 2 bulanan Bang. Kok ini nggak ada bannernya lagi, nggak ada lampunya lagi. Kok biasanya update di WhatsApp story ya. Udah kayak jualan di Depok. Jadi warung-warung biasa gitu. Tapi di dalam ditanya ada anggur, ada. Jadi warung Madura gitu ya. Di Depok gitu warung Madura ditanya anggur 1 diplastikin. Nah di Depok kan yang dipajang Sprite, Adem Sari. Tapi belakangnya ada tuh. Ada tuh. Jadi ada demo terkait miras, terus ada kasus penusukan yang diduga karena miras. Jadi isunya karena miras. Tapi ada sebagian orang bilang ini perihal salah satu suku di daerah yang datang, ya mereka itu oknum-oknum teman-teman dari satu suku tertentu itu datang nggak bisa adaptasi dengan situasi Jogja. Nah, mereka datang yang nggak bisa mengontrol dan nggak bisa beradaptasi dengan situasi Jogja, didukung dengan adanya miras, akhirnya terjadilah paket komplit gitu. Nah, gue sih sebenarnya mau tertariknya terkait miras. Ya miras kita nggak usah ngomong tentang suku, takutnya konfliknya kemana-mana. Gue mau fokus tentang miras di kota Jogja yang terkenal banyak kampusnya gitu ya, kota pelajar dan hampir seluruh fakultas negeri atau swasta itu banyaknya ada di Kabupaten Sleman khususnya. Paling banyak Kabupaten Sleman. Tapi peredaran miras di Kabupaten Sleman dan DIY juga banyak gitu. Di kabupaten selain Sleman juga banyak gitu ya. Gua rasa ini harus ada aturannya, harus ada aturan mainnya. Mengingat kita ini ke provinsi yang fokusnya pendidikan lah ya, kota pendidikan dan kebudayaan. Daerah istimewa juga. Langsung gue nanya terkait urgensinya ke Mas Kavi. Menurut Mas Kavi yang kampus di Jogja, kuliah di Jogja ini santri juga punya santri penikmat miras salah satunya Mas Kavi. Punya padepokan juga. Padepokan silat kali ya. Mas Kavi, hal ini harus diatasi seperti apa? Ya sebenarnya sudah ada himbauan juga dari bukan dari Sri Sultan. Sri Sultan kemarin sudah ya selaku gubernur dan pemimpin tertinggi lah di DIY gitu. Sudah ada himbauan bahwa kepada para wali kota atau bupati itu harus segera membuat peraturan terkait dengan regulasi peredaran miras. Itu sudah didorong. Ya tinggal bagaimana nanti implementasinya. Karena kalau melihat Sleman juga sepertinya cukup lebih bebas ya dibanding dengan daerah-daerah cukup lebih bebas karena tersebar ya, cukup tersebar karena banyak gitu ya. Kayaknya klub-klub juga banyak di sini ya. Rata tapi kalau di Sleman ya. Kalau di Jogja mungkin adanya di Prawira Taman. Di Jogja. Kota Jogja. Mungkin izinnya lebih mudah kali. Jadi maksudnya dari sisi corrective action anjay. Dari sisi ininya pemerintahnya udah
pemimpin tertingginya gubernur ini udah menugaskan Iya. lah ya untuk bikin peraturan perda-perda ya, karena Iya. menurut dia peraturan itu ada tapi udah ketinggalan zaman. Iya, Iya kan ya? benar, sudah ada memang. Tapi diharapkan juga ini nanti peraturannya itu meliputi terutama yang difokuskan pada pembelian via online, Bang. Karena yang via online Ojol ini, gitu. ya via online ini mungkin kurang dalam sisi monitoringnya. Makanya ditekankan di situ juga. Sehingga nanti ada apa namanya pengawasan tersendiri lah. Iya iya, atau pajaknya ditinggiin kan peredarannya bisa juga kan itu sebetulnya ya. Banyak opsi Iya, sebetulnya. Tapi yang jelas ini perlu diatur dalam regulasi. Nah, gimana Chris? Menurut lu gimana dari sisi untuk mengantisipasi ini gimana? Kita sebagai kota pendidikan nih, Jogja yang banyak orang tua menitipkan anaknya, merelakan anaknya untuk studi di sini gitu ya. Dengan ada hal ini kan pasti deg-degan juga kan. Ah, nggak usah di Jogja lagi lah. Nah, mau ke Bandung kayaknya sama ya. Tapi lebih bandel Jogja sih kayaknya. Nah iya ini menurut lu gimana? Ya mungkin gimana ya, di Jogja itu persebaran antara kolaboratif space sama persebaran jualan miras, lebih banyak persebaran jualan miras, gitu ya. Oh, dibanding Jadi co-working mungkin- space, cafe gitu ya. Betul, walaupun memang Jogja juga terkenal dengan 1000 coffee shop mungkin ya di sini, tapi ya persebaran miras juga makin banyak gitu, yang dimana izinnya juga diterbitkan juga sebenarnya. Karena gue berdasarkan yang gue cek gitu ya di lapangan gitu, ya mereka mampangin tuh izin-izin mereka bahwa mereka sudah mempunyai izin penyebaran dan lain-lain gitu ya, penjualan lah dan lain-lain gitu. Cuma mungkin tidak terkontrol dengan baik aja siapa yang beli tadi, mungkin umurnya nggak dicek dan Ya. segala macam, yang jadinya ada oknum-oknum lah yang memanfaatkan itu gitu. Itu sih mungkin. Jadi itu kita sepakat itu harus ada regulasi yang mengatur dan harus ditindak tegas juga. Ya. Si pengusahanya juga ya, agar mereka juga bisa berjualan sesuai dengan regulasi. Jangan cuman jadi syarat aja, yang penting punya izin terus tapi tetap mereka jualannya tanpa mengontrol. Nah, gua mau nyamber dikit terkait keterkaitan suku tertentu dengan miras. Terkait suku tertentu dengan miras. Meskipun tadi gue sebenarnya nggak mau bahas ini, tapi jadi menarik. Karena kenapa jadi menarik? Karena gini, gue pertama kali masuk Jogja, gue tuh banyak melihat kos-kosan yang tulisannya kos-kosan Muslim gitu ya, kos-kosan Muslim. Tapi gue ngelihat salah satu konten tadi siang yang menyatakan bahwa dia sempet tanya sama si pemilik kosan, si konten kreator ini. Dia tanya sama si pemilik kosan, dia bilang, kenapa cuman mengkhususkan kosannya untuk Muslim? Terus yang punya kosan itu bilang, sebenarnya saya nggak masalah sama non Muslim mas, cuman saya menjaga suku-suku yang dia sebutkan itu untuk bisa ngekos di sini. Karena yang udah dia nggak pernah ngalamin ternyata, tapi yang udah di tempat lain adalah mereka itu rusuh, berisik, ya artinya nggak bisa adaptasi lah dengan tempat setempat gitu ya, tempat yang mereka, lingkungan baru mereka nggak bisa adaptasi. Nah, menurut lu nih berdua nih, seberapa jauh nih keterkaitan variabel ini nih, miras sama rusuh? Ini kita ngomongin tentang penusukan loh, penusukan yang terjadi ini yang beberapa Ya, hari yang belakang di ini. Prawira Taman ya. Ya, berat. Itu yang sampai santri kan Santri keluar lagi. kan. Itu santri kan yang kena kan? Iya, santri. Dua orang kena, 2 orang santri. Nah itu gue mau nanya korelasinya, tapi menurut lu saling menunjang nggak tuh? Ya, sebenarnya ini ya, Dicari maksudnya rumahmu. bukan kami, saya tidak meng-highlight ini suku atau apa ya, tapi memang miras ini membawa dampak buruk bagi Mirasnya ya? bagi peminumnya ya. Ya, Tergantung, ya. bagi siapa yang mengkonsumsi akan membawa dampak buruk lah. Salah satunya mungkin outputnya yaitu tadi Tidak apa ya, baik-baik tidak bisa kesehatan mengontrol juga ya. tidak bisa mengontrol diri ketika sudah Dipengaruhi. mabuk, gitu, dipengaruhi dalam pengaruh Ya, alkohol. Iya, Bahwa benar. itu Karena Info mendemping. cukup banyak sebenarnya kasus-kasus terkait
instruksi Pak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperketat regulasi ini harus dijalankan dan direalisasikan oleh calon-calon dan yang akan jadi bupati dan wali kota gitu ya. Terus adik-adik yang lain, daripada kalian keliti miras, jangan banyak kali lah gitu. Dikit-dikit aja lah buat nongkrong-nongkrong santai aja. Tapi untuk tempat belajar dibanding kekerasan itu lebih baik kalian ikut organisasi. Betul. Gitu, ikut organisasi. Dari kita itu, Mas Kavi mau ngomongin apa lagi? Banyak sebenarnya. Ngomongin gula. Oh, Mas Kavi Mas ini Kavi salah mau satu geng Tom Lembong juga. oh, Mas Kavi mau ngomongin Tom Lembong. Mas Kavi tadi nanya, emang waktu Tom Lembong jadi Mendak, presidennya siapa? Iya kan? Nah, gue tanya balik, lah emang partainya siapa? Partai yang mengusung presidennya siapa? Ya mungkin keterkaitan. Ya, mungkin kan? Ya, lagi-lagi ngobrolin menteri belum selesai bang. Ah, betul. Seru banget ini. Kita coba brainstorming dulu lah. Brainstorming dulu baru kita bisa membahas tentang gula. Wih. Kalau kata Tom Lembong, serahkan ini kepada yang maha kuasa. Kalau kata Pak Anies, dia percaya sama Tom Seutunya. Ya, dia percaya kepada Tom Seutunya. Luar biasa. Formula listrik itu juga Pak Anies sudah dipikirkan belum itu? Tolong juga itu coba hati-hati juga Pak. Hati-hati juga Pak. Mama masih ada, Pak. Iya, hati-hati. Udah paling benar kalau Bu Ketum suruh jadi gubernur, jadi gubernur. Bu Ketum udah Jangan banyak aksi. banyak aksi. Bapak juga mau dipanggil Ketum ya. Nggak usah banyak improve lah. Besok gitu. Kita ngomongin Tom Lembong dulu di balik layar, Tom Lembong dulu balik layar, nanti kita lanjut bikin podcast lagi. Thank you semua. Baik.